Coba bayangin deh, sebuah material. Buat satu peradaban, material ini adalah jembatan suci ke para dewa. Tapi buat peradaban lain, ini adalah alasan buat menaklukkan dan menghancurkan. Nah, itulah kisah emas dalam sejarah Kolombia. Sebuah cerita tentang gimana fondasi sebuah bangsa ditempa dalam api keserakahan dan penaklukan. Ninggalin luka yang, ya, masih kerasa sampai sekarang. Dan disinilah inti masalahnya. Kelihatan jelas kan bedanya? Di satu sisi, emas itu persembahan suci, urat nadi spiritual sebuah peradaban. Di sisi lain, emas itu obsesi, simbol kekayaan mutlak yang bikin orang rela menyeberangi lautan. Dua pandangan dunia yang beda banget ini, ya nggak mungkin bisa hidup damai. Dan benturan keduanya bakal mengubah sejarah untuk selamanya. Oke, biar kita benar-benar paham apa yang hilang, kita harus mundur dulu ke masa sebelum kapal-kapal Eropa pertama kali muncul di Cakrawala. Yuk kita lihat dunia seperti apa sih yang mereka temukan waktu itu? Buang jauh-jauh bayangan soal masyarakat primitif ya. Wilayah yang nantinya jadi Kolombia ini adalah rumah bagi peradaban-peradaban yang luar biasa maju. Ada Muisca, Tairona, Quimbaya, mereka ini insinyur, astronom, dan seniman ulung dengan struktur sosial yang kompleks banget. Dan keahlian mereka yang paling bikin takjub, kemampuan mereka mengubah emas jadi karya seni yang, wah, luar biasa indahnya. Dan disinilah letak kesalahpahaman paling fatal dalam sejarah. Buat masyarakat pribumi, emas itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan uang. Emas itu perwujudan fisik dari energi matahari, penghubung ke dunia roh. Ironis banget kan? Justru benda suci inilah yang nantinya bakal menarik para penakluk yang melihatnya dengan cara yang 180 derajat berbeda. Dan kemudian, semuanya berubah. Kedatangan kapal-kapal Spanyol ini bukan pertemuan antar budaya, tapi awal dari sebuah akhir. Satu dunia akan runtuh, buat ngasih jalan bagi dunia yang lain. Coba deh, lihat lini masa ini. Yang paling bikin kaget tuh, betapa cepatnya semua ini terjadi. Cuma dalam hitungan beberapa dekade, bukan abad loh ya. Peradaban yang udah berdiri ribuan tahun, tiba-tiba ada di ambang kepunahan. Ini bukan penaklukan biasa, ini penaklukan kilat yang brutal. Jadi apa sih yang mendorong ini semua? Sebenarnya, simpel aja, dan tergambar jelas di sini. Invasi ini didorong oleh dua mesin kembar. Keserakahan akan emas buat mengisi kas kerajaan, dan ambisi buat menancapkan bendera kekaisaran Spanyol di dunia baru. Sesederhana itu. Terus gimana caranya peradaban sehebat itu bisa runtuh begitu cepat? Jawabannya ada di formula mematikan ini. Kekuatan militer yang jauh lebih unggul, perjanjian-perjanjian palsu, kerja paksa yang merusak fisik dan mental, dan yang paling mematikan dari semuanya, senjata tak kasat mata, penyakit dari Eropa yang menyapu bersih populasi tanpa ampun. Hasil akhirnya? Ya, kehancuran total. Ini bukan sekedar perang, ini adalah penghancuran sebuah cara hidup. Struktur sosial mereka, keyakinan mereka, budaya mereka, semuanya hancur berkeping-keping. Sebuah tragedi yang dampaknya terasa selamanya. Nah, dari puing-puing dunia lama, Spanyol membangun sebuah tatanan yang sama sekali baru. Sebuah masyarakat kolonial yang strukturnya, dari awal sampai akhir didasarkan pada eksploitasi. Tabel ini ngejelasin dengan gamblang gimana mesin ekonomi kolonial itu berjalan. Semuanya bergantung pada tenaga kerja yang tidak bebas. Tambang-tambang emas dijalankan oleh kerja paksa penduduk asli, sementara perkebunan-perkebunan raksasa ditenagai oleh orang-orang Afrika yang diperbudak. Dan waktu tenaga kerja pribumi dirasa nggak cukup, Spanyol beralih ke sumber tenaga kerja lain yang jauh lebih mengerikan, perdagangan budak transatlantik. Jutaan orang Afrika diculik, dibawa paksa menyeberangi samudra. Biar jelas ya, perbudakan itu bukan efek samping dari ekonomi kolonial. Perbudakan adalah fondasi utamanya. Struktur ekonomi yang gak adil ini otomatis menciptakan piramida sosial yang sama kakunya. Di paling puncak, ada orang-orang Spanyol asli yang lahir di Spanyol, mereka yang pegang semua kuasa. Di tengah ada keturunan Eropa yang lahir di Amerika. Mereka punya harta, tapi kekuasaannya terbatas. Dan di dasar piramida yang paling lebar, ya mayoritas populasi, pribumi dan budak dari Afrika, yang menopang segalanya tapi nggak punya hak apa-apa. Ungkapan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan soal satu dua orang jahat, tapi ini soal sebuah sistem yang dari sananya memang dirancang untuk tidak adil, dirancang untuk menguntungkan segelintir orang dengan mengorbankan jutaan lainnya. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget kemana semua kekayaan itu lari. Lihat deh porsi raksasa ini, itu bagian yang langsung dikirim ke Spanyol. Terus ada irisan kecil ini buat para elit lokal. Dan yang terakhir, bagian yang hampir nggak kelihatan ini, nah itulah sisanya buat mayoritas penduduk. Ini bukan sistem ekonomi, ini sistem penyedotan kekayaan raksasa. Tapi, fondasi sekuat apapun pasti bisa retak.
Sistem yang dibangun di atas penindasan itu selalu mengandung benih kehancurannya sendiri. Sekarang, mari kita lihat gimana retakan-retakan pertama itu mulai muncul. Selama ratusan tahun, penderitaan ini numpuk terus. Pajak yang mencekik leher, kewajiban kerja paksa yang gak manusiawi, dan diskriminasi yang ada di setiap sudut kehidupan. Semua ini menciptakan bom waktu ketidakpuasan yang terus membara di bawah permukaan. Lalu, sebuah angin perubahan mulai berhembus dari seberang Atlantik. Gema dari revolusi Amerika dan Prancis. Kata-kata seperti kebebasan, persamaan, dan hak mulai sampai ke telinga orang-orang di koloni. Ini seperti percikan api yang jatuh ke tumpukan jerami kering. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jauh di Eropa sana, Spanyol lagi sibuk perang dan negaranya kacau. Bikin cengkramannya ke koloni jadi melemah. Buat para elit lokal yang udah lama gerah diatur-atur sama Madrid, ini adalah kesempatan emas yang gak mungkin mereka lewatkan. Kutipan ini membawa kita kembali ke inti pembahasan kita. Perjuangan kemerdekaan yang bakal terjadi itu nggak muncul tiba-tiba. Perjuangan itu lahir dari sejarah penaklukan, perbudakan, dan ketidakadilan selama ratusan tahun. Luka-luka inilah yang bakal terus membentuk Kolombia, bahkan lama setelah mereka merdeka. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Bukan cuma buat Kolombia ya, tapi buat bangsa manapun dengan sejarah serupa. Gimana caranya sebuah bangsa bisa bangkit dari fondasi yang penuh luka? Gimana cara sebuah bangsa menyembuhkan luka-luka sejarahnya? Ini adalah pertanyaan besar yang gaungnya masih terdengar sampai hari ini.